Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan. Nah, langsung saja untuk materi pada pertemuan kali ini, yaitu sintaks dan karakteristik pembelajaran inquiry dan discovery. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ulia Wafik Muiza, Miftahul Ulum, Muhammad Fahrudin, saya sendiri Bella Aryani, dan Elia Hovianida. Baik, langsung ke slide materi. Yang pertama ada sintaks dan karakteristik pembelajaran inquiry. Yang pertama kita mempelajari tentang inquiry. Pembelajaran inquiry ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Nah, materi pelajaran tidak diberikan secara langsung karena peran siswa dalam pembelajaran ini adalah mencari dan menemukan sendiri. Jadi, dalam pembelajaran inquiry ini nanti terdapat tahap di mana guru menyajikan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, kemudian siswa atau peserta didik nanti akan menemukan sendiri cara atau argumen-argumen mengenai masalah tersebut, namun tetap dibimbing oleh guru. Nah, ini sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dalam pembimbing bagi peserta didik untuk belajar. Kondisi-kondisi umum yang merupakan syarat bagi timbulnya kegiatan inquiry bagi siswa yaitu yang pertama adalah aspek sosial di dalam kelas dan suasana bebas terbuka dan pesimis yang mengundang siswa berdiskusi. Jadi diberi kebebasan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu berfokus pada hipotesis yang perlu diuji kebenarannya. Hipotesis atau hipotesis. Dan yang ketiga adalah penggunaan fakta sebagai evidensi, dan di dalam proses pembelajaran dibicarakan validitas dan reliabilitas tentang fakta sebagaimana lazimnya dalam pengujian hipotesis. Nah, ini menurut Israwani. Hipotesis merupakan kesimpulan sementara. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya materi akan diperjelas lagi oleh anggota yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Menurut Mulyasa Susanti tahun 2004, kelebihan inquiry ada 4, yaitu 1. Pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara seimbang. Yang kedua yaitu pembelajaran dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga yaitu strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku bakat adanya pengalaman. Yang keempat yaitu melayani kebutuhan siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Artinya siswa memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat siswa yang lemah dalam belajar. Kelemahannya ada 2, yaitu 1. Sulit merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa. Yang kedua itu memerlukan waktu yang panjang dalam mengimplementasikan sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan. Sintak dan karakteristik pembelajaran discovery. Discovery learning merupakan model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk menemukan secara mandiri pemahaman yang harus dicapai dengan bimbingan dan pengawasan guru. Menurut Budi Ningsih tahun 2005, 43, model discovery learning adalah cara belajar memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Sedangkan menurut Brenner, Levanskois dalam Emetembun tahun 1986, 103, model discovery learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dalam bentuk final, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Ulum akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Untuk berikutnya adalah karakteristik pembelajaran discovery. Pada pembelajaran kali ini atau discovery memiliki karakter yang dapat ditemukan ketika pembelajaran berlangsung. Adapun 3 karakternya. Yang pertama, peran guru di sini sebagai pembimbing. Dan kedua, peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. Yang ketiga, bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didiknya melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulannya. Terus yang keempat, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan mengeneralisasi pengetahuannya. Terus yang kelima, karakter pada pembelajaran discovery ini berpusat pada peserta didiknya. Yang keenam, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu kelebihan dan kelemahan pembelajaran discovery. Model pembelajaran yang beragam tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya yang berbeda pula. Kelebihan discovery learning ini membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitifnya. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan juga transfer ilmunya. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada siswanya karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang keempat, metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dengan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Karena tadi ya, siswanya menyelidiki sendiri dan juga akhirnya dapat berhasil. Dengan begitu, ingatannya akan kuat seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Kelemahannya nih. Model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir, mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi di akhirnya nanti. Terus yang kedua, model pembelajaran ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam model ini akan kacau jika berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Terus yang keempat, lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu kesimpulan. Pada presentasi ini kami mengambil kesimpulan dari yang batch pertama sampai yang terakhir tadi. Kesimpulannya adalah metode pembelajaran inquiry ini adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu seperti benda, manusia, ataupun peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya. Dengan penuh percaya diri, discovery learning merupakan model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk menemukan secara sendiri pemahaman yang harus dicapai dengan bimbingan dan
tentunya pengawasan dari guru. Karakteristik discovery learning ini memiliki karakter yang dapat ditemukan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Adapun 3 karakter yaitu peran guru sebagai pembimbing, kedua peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan, dan bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Sintaks suatu model pembelajaran memiliki sintaks atau urutan atau tahap-tahap kegiatan belajar yang diistilahkan dengan fase yang menggambarkan bagaimana model tersebut dalam praktiknya. Misalnya, bagaimana memulai pelajaran. Berikut tadi adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada materi yang kurang maupun tidak berkenan, bisa nanti dipertanyakan atau bisa menambahi materi dari kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.